Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin membahas tentang laporan praktikum pengetahuan bahan pertanian. Di sini kami berdirikan dari 6 kelompok. Yang pertama ada Anastasia Putri Sintia Utopia dengan NIM 200308074, dan saya sendiri dengan NIM 200308076. Ada RM Iqbal dengan NIM 200308077. Ada Ade Kurnia Malau dengan NIM 200308073. Dan yang terakhir ada Sri Andriani dengan NIM 200308078. Yang pertama, kami ingin membahas tentang latar belakang. Jadi sejak zaman dulu itu nenek moyang kita menggunakan empon-empon sebagai bumbu masakan sehari-hari. Jadi empon-empon merupakan tumbuhan yang hidup di Indonesia sebagai tanaman yang memiliki aroma yang kuat dan digunakan dalam jumlah kecil masakan. Tanaman empon-empon adalah tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional maupun bumbu-bumbu masakan. Kunci kekuatan rasa terletak pada bumbu dan empon-empon hasil pertanian tersebut. Di sini kami ingin memperlihatkan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sifat fisik bahan pertanian. Yang kedua, dengan mengapa perlu dilakukan penelitian mengenai sifat fisik pada empon-emponan. Yang ketiga, apa saja macam sifat fisik pada empon-emponan. Yang terakhir yaitu manfaat apa saja yang diperoleh dari mengetahui sifat fisik pada empon-emponan. Masuk kepada tujuan. Yang pertama, tujuan itu untuk mengetahui sifat fisik bahan pertanian. Yang kedua, untuk mengetahui mengenai penelitian sifat fisik dari empon-emponan. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui macam sifat fisik pada empon-emponan. Yang terakhir, tujuannya adalah untuk mengetahui manfaat sifat fisik pada empon-emponan. Nah, di sini ada tinjauan pusaka. Yang pertama, sifat fisik sebagai suatu zat yang dapat diamati, diukur atau dirasakan oleh panca indera tanpa mengubah zat-zat yang menyusun materi tersebut. Yang kedua, empon-emponan tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional dan bumbu-bumbu masakan. Sifat listriknya berhubungan dengan kelistrikan suatu bahan. Dan yang terakhir, sifat mekanik ada kemampuan bahan pertanian untuk membawa atau menahan gaya tegangan. Nah, di sini kami ada metodologi percobaan. Dari prosedur percobaan yang pertama, dicari massa dari masing-masing bahan minimal 5 kali percobaan dalam setiap bahan. Diukur panjang atau dia mayor, lembar atau moderat, dan tebal di minor dari masing-masing bahan dengan menggunakan jangka sorong sampel masing-masing sebanyak 5 kali percobaan. Diukur besar volume dari masing-masing sampel ada untuk mencari bukti intensitinya, dan ditentukan density bahan yaitu perbandingan massa dengan volume. Nah, hasil pembahasan yang kami dapat, yang pertama, sifat fisik dengan tabel sebagai berikut. Kemudian dengan hasil dan pembahasan yang kedua dapat dilihat tabel sebagai berikut. Nah, pembahasan yang ingin kami sampaikan, dalam sifat karakteristik bahan pertanian terdapat sifat fisik, sifat elektrik, sifat termal, sifat aerodinamik dan hidrodinamik, sifat gesek dan sifat mekanik. Sifat fisik yang kami bahas pada praktikum ini adalah bentuk bahan, rasa bahan, berat atau ons, warna bahan, lebar bahan atau sentimeter, panjang bahan dengan 1 cm, ketebalan, dan tekstur bahan. Nah, kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwasannya, yang pertama, pengamatan fisik dapat dilihat dari bentuk bahan dan sebagainya. Yang kedua, pengamatan sifat elektrik dapat dilihat melalui elektrik konstan dan loss faktor. Yang ketiga, pengamatan sifat termal dapat dilihat melalui difusi termal, specific heat, konduktivitas termal.
Yang keempat ada pengamatan sifat gesek dapat dilihat melalui koefisien gesek, sudut tenang, sudut gesek internal. Yang kelima, pengamatan sifat pengganti dapat dilihat melalui modulus Young atau elastisitasnya. Ada saran untuk penelitian selanjutnya, pengukuran bahan. Pertanian dilakukan dengan menggunakan alat yang lebih canggih dan akurat. Yang kedua, perlu penelitian lebih lanjut tentang pengukuran nilai sifat bahan yang belum lengkap. Ketiga, untuk pengambilan bahan diharapkan diambil dari optimum. Kisaran yang kami simpulkan dari presentasi kami ini. Terima kasih atas segala hormat. Lebih kurang kami mohon maaf. Sekian dari presentasi atau pembahasan yang kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.